Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-9. Maka pada kesempatan ini kita akan masuk di pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-10 ya, Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Nah, ya, silakan ikhwah yang ada di studio disiapkan bukunya di halaman buku jilid yang kedua ya, halaman 69 ya. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga dibuka di halaman 69 ya, jilid yang kedua. Nah, silakan minta yang ada di studio dibaca bergantian. Silakan. Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10. Jahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Naam. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibnihi. Ya, faqala libnihi, itu kan hamzahnya hamzah wasal. Kalau di tengah tidak dibaca libnihi-nya. Faqala libnihi Musa, aina abuka. Naam, tarjim. Zakaria pergi berkunjung ke Dhahaba Zakaria pergi li untuk. Zakaria pergi untuk berkunjung ke Hamid, untuk mengunjungi gitu ya. Untuk mengunjungi Hamid. Naam. Setelah sholat subuh. Naam. Walakinahu, akan tetapi. Naam, akan tetapi dia, hu-nya dia, walakinnahu akan tetapi dia, akan tetapi dia ma wajadahu fil baiti, tidak mendapatinya di dalam rumah. Naam, tidak mendapatinya di rumah. Naam. Faqala libnihi Musa, maka dia berkata kepada anaknya Musa, yaitu yang bernama Musa, aina abuka, di mana bapak kamu? Iya benar. Aina abuka, di mana bapakmu? Ya. Zahaba Zakaria. Zakaria pergi ya, li ziyarati Hamidin, untuk mengunjungi Hamid. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, sholat fajar. Ba'da ini kan apa? Dhorof. Makanya setelahnya sholati ya, mudhofun ilaih. Setelah dhorof itu kan mudhofun ilaih ya. Al-fajri dia mudhofun ilaih juga. Jadi ini idhofah bertingkat ya. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Walakinnahu, akan tetapi dia ini siapa? Zakaria ya. Zakaria akan tetapi Zakaria ma wajadahu, tidak mendapatinya. Dia tidak mendapati siapa? Hamid. Ya, dia kan mau Zakaria mengunjungi Hamid, tetapi Zakaria tidak mendapati Hamid ya, fil baiti, di dalam rumah. Faqala libnihi, maka ya dia berkata kepada anaknya, yaitu kepada anaknya siapa? Musa. Anaknya Hamid. Ya, kepada anaknya Hamid, Musa, yang bernama Musa ya. Faqala libnihi, maka Zakaria berkata kepada anaknya, yaitu anaknya Hamid, Musa, yang bernama Musa, aina abuka, di mana bapakmu gitu. Nah, ya, silakan lanjut. Musa dhahaba ila suqi. Naam. Dia pergi ke pasar. Naam ya. Dhahaba ila suqi, dia pergi ke pasar. Dia ini siapa? Hamid. Ya, Hamid, bapaknya Musa. Dhahaba ila suqi, ya, dia pergi ke pasar, bapakku pergi ke pasar. Nah, lanjut. Ayadhabu ila suqi
kulla yaumin. Naam. Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Naam. Ya, ayadhabu ila suqi kulla yaumin. Apakah ya? Yadhabu ini di sini ya. Jadi di pelajaran yang ke-10 ini ya ikhwan dan akhwat, sahabat CBA semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di pelajaran yang ke-10 ini kita mulai ya akan diperkenalkan tentang yang namanya fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Yang sebelum-sebelumnya kalau kita berbicara fiil atau ketemu fiil di pelajaran-pelajaran sebelumnya semuanya masih dalam bentuk fiil madi. Jadi perlu diketahui di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fiil madi, ada yang namanya fiil mudhari. Fiil madi itu apa? Fiil madi itu adalah fiil artinya kata kerja. Madi artinya lampau. Kata kerja lampau. Artinya perbuatannya atau pekerjaannya sudah selesai, sudah berlalu, sudah terjadi. Ya, ada kalau bahasa Inggris ya, past tense. Ya, past tense. Ya, kalau yang belajar bahasa Inggris ya, ada past tense. Kalau dalam bahasa kita nggak ada tuh kata kerja lampau, kata kerja sekarang nggak ada. Tapi dalam bahasa Inggris, bahasa Arab ada. Nah, adapun fiil mudhari itu adalah fiil kata kerja. Nah, mudhari fiil mudhari kata kerja yaitu perbuatannya ya itu masih terus terjadi, masih berlangsung. Makanya kadang diterjemahkan dengan kata sedang. Ya, misalnya dhahaba ini fiil madi ya, perginya kegiatan perginya sudah terjadi yang di waktu yang lalu. Nah, tapi kalau fiil mudhari'nya dhahaba, fiil mudhari'nya adalah yadhhabu. Nah, ini ayadhhabu. Nah, artinya kegiatannya masih continue. Ya, makanya di akhir kalimat kulla yaumin, setiap hari. Jadi setiap hari itu pergi, bukan dulu ya, dulu pergi ke pasar tapi sekarang nggak pernah lagi setiap hari. Nah, tapi di sini kulla yaumin, setiap harinya pergi ke pasar, makanya pakai yadhabu. Nah, nanti ini insyaallah tentang fiil mudhari ini kita akan pelajari lebih lanjut di pelajaran ini, di latihan-latihan yang akan datang ya. Ini untuk pengantar dulu aja, pengantar dulu. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya fiil madi, kata kerja lampau, ada fiil mudhari. Ya, dhahaba itu fiil madi, yadhabu fiil mudhari. Artinya sama, pergi. Ya. Ya. Ayadhabu, apakah dia pergi, ila suqi, ke pasar, kulla yaumin, setiap hari. Nah, di sini kulla pakainya mansub fathah, bukan kulu. Kenapa? Bukan kulu yaumin tapi kulla yaumin. Kenapa? Dia sebagai dhorof, keterangan ya. Kulla yaumin berarti keterangan waktu. Ingat setelah dhorof yaumin dia majrur karena mudhafun ilaih ya. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin, apakah dia, yaitu bapaknya Musa, yaitu yang bernama siapa? Hamid, pergi ke pasar kulla yaumin, setiap hari. Nah, silakan lanjut. Musa, na'am, yadhabu daiman ila suqi ba'da sholatil fajri. Nah, terjem. Ya, dia selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. Naam ya. Naam yadhabu daiman. Lihat di sini pakai kata yadhabu, berarti fiil mudhari. Ya, daiman. Kenapa pakai fiil mudhari? Karena daiman masih terus terjadi, masih terus berlangsung. Ya, bukan sesuatu yang sudah berhenti dia lakukan. Ya, daiman artinya apa? Senantiasa, terus menerus. Ya, continue. Ya, continue. Ya, makanya dalam istilah bahasa Inggris itu ada past tense itu fi'il madhi, ya, ada continuous tense ya, continuous, continue ya, continue. Naam yadhabu daiman ila suqi, ya, dia senantiasa pergi ke pasar ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Ya, lanjut. Zakaria, mata yarji'u minas suqi, kapan dia kembali dari pasar? Ya, mata yarji'u minas suqi, ya, kapan dia kembali dari pasar. Ya, dia kan pergi setiap hari pergi ke pasar ya setelah sholat subuh. Nah, ditanya pakainya yarji'u, fi'il madhi juga karena fi'il apa? Mudhari, karena
sesuatu yang berlangsung terus. Ya, biasanya kapan baliknya gitu. Biasanya baliknya kapan? Mata yarji'u. Fi'il madinya apa yarji'u? Roja. Ya roja'a. Ya roja'a yarji'u. Kalau tadi dhahaba yadhhabu. Ya roja'a yarji'u, dhahaba yadhhabu. Nah, mata yarji'u minas suqi, kapan dia kembali dari pasar? Musa yarji'u bisa'atis sab'ati wa ahyanan fi sa'ati saminati. fi sa'ati saminati. Nah, fi sa'ati tsaminati. Nah, tarjim. Yarji'u apa artinya? Dia kembali. Yarji'u, dia kembali pada pukul as-sabi'ah. Apa sabi'ah? Sab'ah apa sab'ah? 7. Ya, sab'ah 7. Kalau sabi'ah ke 7. Jadi yarji'u fi sa'atis sabi'ah. Dia pulang atau dia kembali pada pukul 7, pada jam 7, jam ke-7. Pada jam 7 maksudnya. Fi sa'atis sabi'ah, pada jam 7. Nah, wa ahyanan, dan terkadang, na'am, terkadang pada pukul 9. Thaminah. Thamaniyah berapa thamaniyah? Thamaniyah 8. Berarti kalau thaminah ke 8. Ini apa namanya? Al-adad at-tartibi, kan udah pernah ya? Udah pernah, nanti diulang lagi ya. Itu kalau al-adad at-tartibi biasanya pakai wazannya, polanya apa? Fa'ilun, kan? Sab'ah menjadi sabi'ah. Thamaniyah menjadi thaminah. Arba'ah menjadi rabi'ah. Thalathah 3 menjadi thalithah. Itu. Terus berapa lagi? 9. Tis'ah menjadi tasi'ah, gitu ya. Tis'ah, tasi'ah. Nah, yarji'u fi sa'atis sabi'ah. Dia biasanya pulang pada pukul 7. Wa ahyanan artinya kadang-kadang. Namun terkadang fi sa'atis tsaminah, pulang pada pukul 8. Nah, lanjut. Mada yaf'alu fil baiti, apa yang dia kerjakan di dalam rumah? Ya, mada yaf'alu fil baiti. Nah, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan fil baiti, dalam rumah. Nah, ini kan yaf'alu pakainya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Fa'ala. Nah, nanti dihafal ini. Dhahaba yadhhabu, raja'a yarji'u, fa'ala yaf'alu. Apa yang biasa dia lakukan. Makanya pakai fi'il mudhari, artinya kegiatan yang rutin dia lakukan, yang senantiasa continuous dia lakukan apa? Madza yaf'alu fil baiti, kegiatan, aktivitas, perbuatan yang rutin dia lakukan di rumah apa gitu. Nah, Musa yaqra'u suhufa wa yasma'ul ahbara minal idza'ati. nah, Dia membaca suhuf, koran. Wa yasma'u, dan mendengarkan kabar-kabar ya, dari berita dari siaran radio. Nah, ya, kabar, berita, nah ya. Nah, yaqra'us suhufa. Nah, lihat pakainya yaqra'u, fi'il apa? Mudhari. Artinya kegiatan ini masih terus dia lakukan. Ya, bukan qara'a. Kalau qara'as suhufa, dia membaca koran, tapi pakainya qara'a, fi'il madi. Berarti udah enggak pernah baca lagi. Dulu dia baca, tapi sekarang enggak lagi. Tapi kalau yaqra'u, dulu dia baca, sekarang baca, besok juga dia akan baca juga, kegiatannya di rumah seperti itu. Itu namanya fi'il apa? Mudhari. Jadi yaqra'u ini fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Qara'a. Ya. Qara'a yaqra'u. Ya, qara'a yaqra'u. Yaqra'us suhufa, dia membaca as-suhufa, koran. As-suhufa dibaca fathah mansub. Kenapa? Mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Apa? Suhufa. Dia membaca koran.
Objek. Iya, maf'ulun bihi. Ya. Di pikiran udah maf'ulun bihi tapi di mulut mudhafun ilaih. Iya, percaya dah, anak percaya. Masya Allah. Ya, qara'us suhufa, dia membaca koran. Wa yasma'ul akhbar, dan mendengarkan kabar berita. Nah, yasma'u artinya mendengarkan. Fi'il apa? Madinya apa? Sami'a. Sami'a yasma'u. Nah, fi'il madinya sami'a, fi'il mudhari'nya yasma'u. Ini hafalan nih, hafalan harus diingat ya, Kak. Harokat-harokatnya. Kadang huruf tengahnya yasma'u, kadang fathah, kadang tadi ada yang apa? Kasroh, yarji'u, ya roja'a menjadi yarji'u, ini dihafal nanti. Wa yasma'ul akhbara. Al-akhbara ini juga mansub karena dia sebagai maf'ulun bihi, mudhaf. Maf'ulun bihi ya. Minal idzaati, dari siaran radio ya. Ini kita potong ya, kita potong dulu penjelasannya sampai sini ya. Yaqra'us suhufa, dia membaca koran, wa yasma'ul akhbara, dan dia mendengarkan berita, minal idzaati, dari siaran radio. Ini sudah ada beberapa fiil ya, fiil madi yang muncul di sini ya, kita akan ulangi ya sebelum kita tutup apa namanya pembahasan kita kali ini ya. Ya, ana baca antum ulangi ya. Ana katakan antum ulangi ya. Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Ya, coba ana fi'il madinya, antum fi'il mudhari'nya. Ya, dhahaba. Yadhhabu. Apa artinya? Pergi ya. Dhahaba yadhhabu. Oke, kemudian fa'ala yaf'alu. iya, fa'ala yaf'alu artinya melakukan ya, berbuat ya. Fa'ala Yaf'alu. ya, raja'a Yarji'u. ya, raja'a yarji'u artinya kembali. Qara'a Yaqra'u. iya, qara'a yaqra'u artinya membaca. Sami'a Yasma'u. artinya Mendengar. Nah, ini dihafalin ya. Antum tulis tuh apa namanya, dicicil, nanti kita akan tambah terus ya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Contoh-contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Kita baca sekali lagi kemudian kita tutup ya. Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.